kesempatannya untuk belajar bersama Bapak dalam mata kuliah Filsafat Hukum. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, yang pertama dan yang utama kita selalu bersyukur, memanjatkan puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk belajar ya. Kita doakan rekan-rekan kita yang sakit, yang belum sempat bergabung, mudah-mudahan mereka sembuh. Baik rekan-rekan, dimanapun berada, ini reguler A ya, dalam mata kuliah Filsafat Hukum semester 7 ya. Ada yang 6 juga, Pak. Ada yang 6 ya. Reguler A semester 6 dan semester 7. Baik, rekan-rekan dimanapun berada, menyambung mata kuliah 2 minggu yang lalu, kesempatan kemarin kita bicara tentang aliran-aliran filsafat hukum ya. Nah, dalam kesempatan ini, sesuai dengan buku panduan mata kuliah filsafat hukum, ini adalah buku saya sendiri ya. Kita bicara dalam bab 4, dimensi persoalan filsafat hukum. Namun saya tidak mewajibkan rekan-rekan untuk mencari literatur lain, silahkan ya. Tidak harus literatur Bapak, silahkan rekan-rekan mencari bahan sendiri. Yang penting rekan-rekan adalah semangat untuk belajar dan ingin tahu yang mendalam tentang filsafat hukum. Sebagaimana Bapak dulu juga sama ya dengan rekan-rekan, hanya saja Bapak lebih dulu belajar filsafat hukum dan Bapak lebih dulu mendapatkan gelar sarjana hukum ya. Bapak juga belajar filsafat hukum. Harus syaratnya menyenangi dulu ya. Oleh karena itu Bapak senang dengan mata kuliah filsafat hukum karena dengan filsafat hukum Bapak bisa seperti ini ya, bisa merubah cara pikir, cara pandang. Filsafat hukum bisa masuk ke ranah persoalan hukum apapun ya. Itu yang membedakan cara pandang, cara berpikir seorang sarjana hukum dan bukan sarjana hukum. Ya. Kalau sarjana hukum, tentu dia belajar terkait dengan filsafat hukum. Cara pandang dan cara pikirnya tentu akan berubah. Oleh karena itu, tidak salah kalau seorang sarjana hukum, dia selalu mencari dasar pemikiran, ya, selalu mencari dasar hukum sebagai landasan berpijak untuk berpikir dan berbuat. Ya, apa dasarnya? Apa rujukannya? Ya, sehingga dalam bertindak dan berkata dan berbuat tentu ada dasarnya. Nah, inilah seorang sarjana hukum yang membedakan dengan sarjana yang lain. Sarjana hukum tentu harus mencari dasar pijakan yang pasti, yang jelas. Jangan sesekali kita berbicara atau bertindak yang tidak ada dasarnya. Maka akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Ya. Nah, oleh karena itu, inilah yang membedakan sarjana hukum. Perubahan paradigma berpikir dan bertindak. Nah, rekan-rekan telah dibekali mata kuliah ilmu hukum ya, sampai pada tingkat filsafat hukum. Nah, ya, baik. Dalam bahasan bab 4 dalam buku Bapak ya, dimensi persoalan filsafat hukum ini sebetulnya banyak nih. Ada dimensi hukum dan keadilan. Ada dimensi hukum dan moral. Ada dimensi hukum dan kekuasaan. Ada dimensi hukum dan hak asasi manusia. Ada dimensi hukum dan nilai sosial budaya. Ada dimensi hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat. Kemudian ada dasar mengikatnya hukum. Nah, dalam kesempatan ini kita bahas terkait dengan hukum dan keadilan. Dimensi persoalan hukum dan keadilan
ini sangatlah luas. Oleh karena itu, maka Bapak selalu ingin ya mengajak paradigma berpikir rekan-rekan ya untuk menjadi seorang sarjana hukum yang qualified ya. Jadi rekan-rekan ya silahkan untuk mengembangkan diri ya sesuai dengan ilmu yang didapatnya ya. Yang jelas bahwa rekan-rekan sekarang sudah hampir ya menyandang seorang gelar sarjana hukum, tentu harus memenuhi kriteria yang dimaksud oleh sarjana hukum. Bapak menginginkan rekan-rekan menjadi seorang sarjana hukum yang handal ya. Jadi dalam eksistensi keadilan ya mewarnai perilaku dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, dimensi persoalan filsafat hukum harus mewujudkan keadilan sesuai dengan tujuan hukum. Apakah keadilan saja tujuan hukum? Tentu tidak. Ya. Yang namanya tujuan hukum itu adalah ada 3. Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, 3 pilar tujuan hukum itu tentu harus sejalan. Harus berjalan bersama-sama. Ya. Tidak bisa hanya hanya mengusung keadilan saja, tidak. Hanya mengutamakan kepastian saja, tidak juga. Dan mengutamakan kemanfaatan, ya juga tidak juga. Harus secara bersama-sama tujuan hukum ini tercapai sebagai dimensi filsafat hukum. Ya. Oleh karena itu, filsafat hukum selalu hadir. Ya, filsafat hukum selalu hadir dalam segala persoalan hukum. Ya. Dalam kaitan hukum dan keadilan, ya, hukum adalah sebagai sebuah norma, ya, norma, kaidah-kaidah perilaku manusia, ya, sebagai norma tertulis yang dibuat oleh pejabat berwenang, ya, yang berisi norma kaidah perilaku manusia yang bersifat memaksa. Ya, apabila dilanggar, ada mendapatkan sanksi. Dan norma tersebut adalah untuk kesejahteraan manusia. Nah, inilah hukum. Ya. Sehingga rekan-rekan harus dapat menjabarkan apa itu hukum. Nah, itulah. Hukum itu adalah seperangkat kaidah normatif yang mengatur sebagai perilaku kehidupan manusia, ya, dibuat oleh pejabat berwenang. Siapa pejabat berwenang? Yaitu legislatif, ya, bersama-sama dengan presiden membuat norma yang isinya tentu bersifat memaksa. Ya, kalau tidak memaksa namanya bukan hukum. Kemudian berisi sanksi, ya. Kemudian adalah untuk kesejahteraan manusia. Nah, itulah hukum. Dan dalam dimensi keadilan, ya, dimensi hukum dan keadilan, tentu hukum ini harus mencapai suatu keadilan. Tidak mudah ya mewujudkan suatu kata keadilan. Apakah adil untuk si A? Tentu tidak untuk si B. Apakah adil untuk si pelapor, si korban? Tentu tidak untuk si tersangka, si terdakwa. Apakah adil untuk si terdakwa? Tentu tidak untuk masyarakat. Ya. Nah, sungguh sangat sulit diwujudkan yang namanya kata adil. Ya. Jadi tidak perlu susah-susah ya. Kita wujudkan dalam keluarga saja mungkin juga susah. Apakah kita sudah mewujudkan suatu keadilan bagi anak yang pertama dan anak yang kedua misalnya, bagi orang tua yang sudah memiliki anak ya. Jadi kadang-kadang sulit ya mewujudkan suatu keadilan. Tidak hanya mudah untuk diucapkan. Nah,
Dalam kaitan hukum dan keadilan, untuk mewujudkan suatu keadilan itu tentu melalui proses ya. Yang pertama misalnya tujuan hukum untuk keadilan, ya. Yang pertama lebih mudah untuk kita bahas terkait dengan hukum untuk keadilan yang di dalamnya adalah untuk kepastian hukum. Ya. Jadi untuk mencapai suatu kepastian hukum itu tentu melalui proses, ya, proses formal dan proses material. Yang pertama proses formal itu tentu suatu tindak pidana, ya, contoh suatu tindak pidana itu dilakukan proses penanganan perkara yang didahului oleh lembaga kepolisian sebagai lembaga yang diberikan kewenangan penyelidikan. Ya. Oleh karena itu, maka setelah dilakukan proses penyidikan, maka berkas perkara itu diserahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan dan dakwaan, ya, sesuai dengan kewenangannya. Lembaga kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan proses penuntutan dan dakwaan setelah menerima berkas perkara dari kepolisian. Kemudian, ya, berdasarkan undang-undang kejaksaan itu melakukan kewenangannya penuntutan dan dakwaan, berkas perkara tersebut kemudian dilimpahkan kembali kepada lembaga peradilan. Ya, kepada pengadilan, maka pengadilan sesuai dengan kewenangannya juga adalah suatu lembaga untuk memutus suatu perkara yang diperiksanya. Ya. Nah, jadi lembaga peradilan diberikan kewenangan untuk memutus suatu perkara. Ini adalah merupakan suatu criminal justice system, ya, peradilan terpadu yang di dalamnya ada lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, dan lembaga peradilan. Ya. Nah, untuk mencapai kepastian hukum itu memang demikian. Setelah seorang terdakwa itu secara sah meyakinkan berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim, karena memang sistem peradilan di Indonesia menganut sistem negatif, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim, ya, maka diputuskanlah suatu putusan pidana oleh hakim. Apakah telah terwujud suatu kepastian hukum setelah diputuskan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili tentang suatu perkara, baik perkara pidana perdata atau perkara agama atau perkara PUN, ya, tata usaha negara dan lainnya? Tentu tidak, ya, karena kepada seorang terdakwa diberikan kesempatan hak perlawanan hukum namanya. Ya. Di situ ada perlawanan hukum banding, perlawanan hukum kasasi, ya, dan peninjauan kembali. Nah, oleh karena itu maka masih ada upaya hukum yang dimiliki oleh terdakwa sebelum berubah menjadi terpidana. Apa bedanya terdakwa dengan terpidana? Kalau misalnya masih statusnya terdakwa, maka masih harus dipandang sebagai orang yang tidak bersalah, karena ada asasnya, asas praduga tidak bersalah, sampai dijatuhi putusan secara sah dan meyakinkan oleh hakim yang mengadili, dan telah ditempuh upaya perlawanan hukum sampai ke tingkat kasasi dan peninjauan kembali, misalnya tetap dijatuhi bersalah secara sah dan meyakinkan, maka terhadap terdakwa tersebut sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang disangkakan. Kemudian setelah itu maka berubahlah statusnya dari terdakwa menjadi
terpidana, ya, yang harus menjalani putusan pengadilan tersebut. Nah, setelah demikian, maka terwujudlah tujuan hukum untuk kepastian hukum. Karena hukumnya sudah pasti. Apa yang dimaksudkan dengan kepastian hukum? Hukumnya sudah pasti, ternyata terdakwa itu adalah orang yang melakukan perbuatan yang disangkakan kepadanya sesuai dengan undang-undang. Nah, inilah rekan-rekan, maka kenapa adanya asas hukum praduga tidak bersalah. Sampai titik putusan pengadilan pada tingkat terakhir, baru dikatakan bahwa seseorang itu bersalah. Kalau misalnya masih tingkat pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat kedua, tingkat banding tadi ya, maka seseorang itu belum dikatakan sebagai pelaku tindak pidana. Nah ini rekan-rekan, pentingnya asas praduga tidak bersalah, maka untuk mewujudkan suatu kepastian hukum. Prosesnya begitu panjang, ya. Nah, dalam dimensi persoalan hukum dan keadilan, inilah yang harus ditempuh. Ya. Nah, kemudian untuk suatu keadilan, tujuan hukum yang kedua adalah suatu keadilan. Apakah sudah adil semua perkara atau semua permasalahan yang ada di negeri kita ini? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Karena memang ketentuan normatif mengatur demikian. Ya. Semua perkara dilakukan proses demikian sesuai dengan kewenangannya berdasarkan aturan yang ada. Misalnya dalam ranah pidana umum, maka aturan materialnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang KUH pidana. Ya. Kalau terjadi tindak pidana konvensional, ya, misalnya tindak pidana pencurian, penggelapan, penganiayaan, pembunuhan, penistaan, ya, penghinaan, dan lain sebagainya. Kemudian hukum acara yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana atau dikenal dengan KUHAP, ya. Nah, ini adalah hukum material yang mengatur untuk menegakkan hukum, ulangi, hukum formil yang mengatur untuk menegakkan hukum material. Nah, jadi bicara soal keadilan tentu tidak adil. Ya. Masih ingat rekan-rekan terkait dengan kasus yang mendunia waktu itu, ya, bukan hanya nasional tetapi mendunia. Dunia menyoroti sistem peradilan di Indonesia dengan adanya kasus Nenek Minah. Ingat tahun 2029 terjadi tindak pidana pencurian 3 buah biji kakao yang terjadi di Banyumas, ya, tepatnya di perkebunan Rumpun Sari Antan. Nah, ini adalah perusahaan perkebunan kacang kedelai di Banyumas, ya. Nah, di antaranya ada pekerjanya, ya, yang di antaranya adalah Nenek Minah, itu pekerjanya dulu untuk memanen biji kedelai itu, ya. Nah, pada saat memanen biji kedelai itu ternyata mata nenek tersebut tersorot pada 3 buah biji kakao, ya, yang sudah masak. Kemudian dia memetiknya dengan maksud akan menanamnya di lahan pekarangannya. Dia tidak tahu bahwa itu tindakan yang dilarang. Dia tidak tahu bahwa itu tindakan pencurian. Dia hanya memetik, ya. Memetik biji tersebut yang ada di perkebunan. Kemudian tidak lama kemudian datang seorang mandor, ya, memergoki perbuatannya, melihat biji kakaonya di bawah pohon kakao tersebut, lalu kemudian menegur seorang nenek, dan si nenek tersebut yang meminta maaf, ya, atas perbuatannya. Nah, dikira si nenek sudah selesai. Ternyata tidak. 1 minggu kemudian datanglah ke rumah nenek itu seorang kepolisian mengantar surat perintah, ulangi, surat panggilan,
kemudian memeriksa si nenek tersebut, ya, lakukan pemeriksaan dengan dasarnya laporan pencurian yang dilaporkan seorang mandor yang memergoki nenek tersebut pada saat memetik 3 buah biji kakao. Apa yang terjadi? Ternyata si nenek dilakukan proses pemeriksaan, kemudian diawali dengan penyelidikan, ditingkatkan ke penyidikan, kemudian mendudukan si nenek adalah sebagai tersangka dalam tindak pidana pencurian. Dasarnya memang terpenuhi. Apa yang disangkakan pasal 362 KUH pidana itu adalah perbuatan barang siapa, terpenuhi. Yaitu si nenek tadi yang melakukan perbuatan mengambil. Yang diambil adalah sebagian seluruhnya milik orang lain, merupakan barang atau benda, terpenuhi. Adanya 3 buah biji kakao milik perusahaan Rumpun Sari Antan, ya. Kemudian dilakukan secara melawan hak. Juga terpenuhi bahwa si nenek pada saat melakukan metik 3 buah biji kakao itu tanpa hak, tanpa izin dari si pemilik biji kakao tersebut. Ya. Jadi secara normatif memang terpenuhi. Apa yang terjadi adalah proses hukum berdasarkan proses pidana pasal 362 KUH pidana, berdasarkan hukum acara pidana, kemudian bahwa perkara tersebut deliknya adalah delik biasa, bukan merupakan delik aduan, maka tidak ada alasan untuk dihentikan atau dicabut ya, ditarik kembali laporannya karena perkara tersebut telah dilaporkan, harus dilakukan proses penyidikan. Hal ini memang dilema bagi lembaga yang diberikan kewenangan penyidikan, karena memang tidak ada pada saat itu tahun 2009 tidak ada ranah untuk menyelesaikan perkara tersebut di luar pengadilan. Ya. Pada saat itu tidak ada payung hukum untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Ya. Secara damai, non-litigasi itu tidak ada wadahnya, tidak ada aturannya. Sehingga memang dilema bagi lembaga penegak hukum ketika telah menerima laporan dari pelapor untuk melakukan proses hukum lebih lanjut, ya. Nah, jalan satu-satunya adalah diajukan ke kejaksaan, kemudian kejaksaan diajukan ke pengadilan. Kemudian pengadilan juga sesuai dengan asasnya tidak boleh menolak perkara yang diajukan oleh lembaga kejaksaan. Lembaga kejaksaan dari lembaga kepolisian. Ya. Sampai dilakukan proses pemeriksaan, sampai pada akhirnya dijatuhi hukum, ya. Vonis yang diterima oleh Nenek Mina adalah 1 bulan 15 hari, bahkan pada saat proses penyidikan di lembaga kepolisian telah mendapatkan tahanan rumah selama 18 hari. Nah ini rekan-rekan, dilema ya. Pada saat itu menjadi permasalahan yang mendunia. Ya, semua mengecam peradilan di Indonesia. Bagaimana mungkin katanya hanya 3 buah biji kakao diproses dan dilakukan oleh seorang nenek. Tapi memang hukumnya demikian. Itulah dilema lembaga peradilan di Indonesia. Ternyata banyak contoh kasus berikutnya. Contoh lagi pada tahun 2011 ya. Ini di Palu ya, Palu Sulawesi Tengah terjadi sama tindak pidana pencurian. Masih ingat tindak pidana pencurian sendal jepit. Nah, ini sama menjadi viral mendunia ya. Pada saat itu kebetulan nih korbannya adalah seorang anggota kepolisian, kehilangan sendalnya ya, Bribtu Ahmad Rusti dan Bribtu Simpson, anggota Brimob Sulawesi Tengah. Nah, kemudian proses tersebut dilakukan proses hukum ya, dan terdapat alat bukti yang sah mendudukan seorang tersangka yang kebetulan adalah seorang anak-anak siswa SMK diduga telah melakukan pencurian sendal jepit.
Nah, ini sesuai dengan pasal 362 KUH pidana memang terpenuhi. Rumusan undang-undang tersebut adalah terpenuhi. Ya. Oleh karena itu tidak ada alasan tidak melakukan proses pidana. Nah, kembali dilema proses hukum yang dilakukan di negeri Indonesia, ya, sampai akhirnya menjadi sorotan peradilan dunia, ya, menjadi dulu awalnya aksi 1000 sendal jepit, ya, nah, akhirnya ketika itu semua mengumpulkan sendal. Nah ini ya dilema, karena memang lembaga penegakan hukum di Indonesia juga tidak ada kewenangannya untuk mencabut atau untuk menghentikan perkara pidana tersebut. Karena memang perkaranya terpenuhi secara sah dan rumusan undang-undang. Kecuali kalau misalnya perkara yang dilaporkan itu adalah merupakan delik aduan, baru bisa dicabut sesuai dengan pasal 72 KUH pidana. Tapi kalau misalnya di luar pasal 72 KUH pidana atau delik aduan, maka deliknya adalah delik biasa, tidak bisa dicabut-cabut. Nah, ketika itu belum ada ranah hukum untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan. Ya. Nah, ini makanya menjadi dilema, ya, dilema penegakan hukum. Nah, hal ini juga menjadi dasar pemikiran pertimbangan calon Kapolri ketika itu, ya. Letjen Listio Sigit ketika dilakukan fit and proper test mengungkapkan dilema penegakan hukum di negeri Indonesia bahwa tidak adanya payung hukum untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan dalam konteks perkara tindak pidana yang diberikan kewenangan oleh negara kepada lembaga kepolisian. Ya. Nah, oleh karena itu untuk saat ini, alhamdulillah memang telah terjadi atau telah ada payung hukum untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan melalui melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, ya, penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif justice. Nah, ini ya memberikan wadah atau payung hukum terhadap penyelesaian perkara yang demikian. Oleh karena itu, maka sekarang ya saat ini jika terjadi perkara-perkara yang demikian, yang sekiranya perkara ringan, walaupun deliknya bukan delik aduan, kita dapat menyelesaikan secara restoratif sepanjang memenuhi syarat. Ya. Apa syaratnya? Syaratnya bahwa perkara tersebut bukan merupakan perkara keamanan negara, bukan menjadi sorotan nasional, bukan merupakan tindak pidana pengulangan atau residip, ya, atau bukan perkara terorisme, ya, atau bukan perkara tindak pidana korupsi, atau bukan merupakan tindak pidana yang terkait dengan hilangnya nyawa orang lain. Nah, sepanjang memenuhi syarat bukan perkara yang dimaksud, maka dapat diselesaikan secara restoratif, ya, dengan catatan bahwa telah terjadi upaya perdamaian di antara korban dan pelaku. Atas dasar itu ya, maka dapat diajukan penyelesaian secara restoratif melalui gelar khusus, ya. Nah, gelar khusus ini kemudian menyelesaikan perkara tersebut, kemudian menghentikan perkara tersebut, ya, atau SP3. Nah, kemudian perkara tersebut dinyatakan telah selesai dengan keadilan yang restoratif. Nah, untuk saat ini telah ada ranah tersebut, ya. Nah, berbeda dengan sebelum tahun 2021 belum ada ranahnya tersebut, sehingga lembaga penegak hukum tidak bisa menyelesaikan perkara penyelesaian di luar pengadilan. Kalau sekarang bisa, ya. Nah, ini rekan-rekan dasar hukum yang ada untuk menyelesaikan keadilan secara restoratif. Nah, kemudian yang ketiga,
tadi penyelesaian secara kepastian, penyelesaian secara keadilan, kemudian penyelesaian secara kemanfaatan. Bicara dimensi filsafat hukum, dalam hukum dan keadilan memang seperti itu. Upaya-upaya untuk penyelesaian atau keadilan itu ditempuh melalui tujuan hukum, ya. Tujuan hukum kepastian, tujuan hukum keadilan, dan tujuan hukum kemanfaatan. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara menyelesaikan hukum dengan tujuan kemanfaatan hukum? Tentu hukum itu bermanfaat, ya. Tentu hukum itu dibuat untuk kemanfaatan. Kalau misalnya tidak ada manfaatnya, buat apa dibuat hukum? Contoh yang real, ya, adanya aturan tentang tindak pidana pencurian, pasal 362 KUH pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, menyatakan larangan seseorang melakukan pencurian, ya, pasal 362. Nah, dengan adanya konteks aturan pasal 362 tersebut, maka secara tidak langsung memberi batasan ruang atau memberikan jaminan keamanan terhadap barang milik kita. Rekan-rekan bisa tenang memarkirkan sepeda motornya, ya. Ketika rekan-rekan ke Duta Mall, parkir sepeda motornya, rekan-rekan meninggalkan sepeda motor di tempat parkir itu akan menjadi lebih tenang. Karena di situ ada rambu-rambu larangan tindak pidana pencurian melalui pasal 362 KUH pidana. Coba bayangkan kalau misalnya tidak ada pasal 362 KUH pidana. Maka orang-orang dengan senang hati dengan mudah mengambil sepeda motor milik kita. Ya. Dan orang-orang itu tidak akan bisa dihukum karena tidak ada pasalnya. Ketika dipergoki misalnya, kenapa kamu ngambil sepeda motor? Nggak apa-apa, ini saya ambil. Nah, nanti orang itu tidak bisa melaporkan dan tidak bisa memproses lembaga peradilan, lembaga penegak hukum, karena tidak ada pasalnya. Nah, dengan adanya pasal 362 ini, maka ternyata hukum itu bermanfaat. Ya, nah ini, hukum itu bermanfaat. Oleh sebab itu, hukum itu dibuat tentu melalui kajian strategis, ya, kajian filosofis, kajian yuridis, kajian sosiologis, ya. Nah, ini ditinjau dari situ hukum itu dibuat. Nah, sebelum hukum itu dibuat tentu dilihat dulu nih apa nih filosofisnya, apa nih yuridisnya, apa nih sosiologisnya. Dan tidak sedikit dilihat dari sejarahnya, historisnya, ya. Oleh karena itu tidak semerta-merta pemerintah membuat hukum, ya. Harus ada pertimbangannya. Nah, ini rekan-rekan, bahwa ternyata hukum itu, dimensi hukum dan keadilan itu begitu kompleks, ya, permasalahan hukumnya, harus melalui proses tentunya, ya. Jadi hukum itu bukan lagi tempat kondusif untuk menciptakan keharmonisan, ya. Ketika masyarakat menuntut keadilan, hukum begitu reaktif dengan melakukan rasionalisasi prosedural hukum. Ya, nah inilah harus prosedural, ya. Kualitas kepastian dan alasan-alasan lainnya ini harus memenuhi syarat. Kalau misalnya tidak memenuhi syarat, maka menjadi celah untuk adanya perdebatan, menjadi celah untuk adanya gugatan. Kalau di tingkat penyidikan dan penuntutan, maka ada ruang atau celah yang namanya pra-peradilan, pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya. Jadi hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen yang saling bertaut, merupakan, ya, conditio sine qua non, ya, artinya ini saling berhubungan konteks hukum dan keadilan ini. Oleh karena itu maka tadi, ya, dimensi hukum dan keadilan ini harus bersama-sama, berjalan bersama-sama untuk mewujudkan suatu keadilan melalui proses prosedural, ya, ketentuan-ketentuan yang ada, ya. Tidak bisa rasa keadilan itu terkadang memang hidup di luar undang-undang, ya. Jadi itulah makanya cara pandang dan cara berpikir sarjana hukum untuk
menentukan apakah suatu penyelesaian itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Apakah suatu keadaan dapat diselesaikan dengan rumusan undang-undang atau rumusan aturan yang ada. Bisa saja misalnya terjadi suatu perbuatan yang tidak bisa diselesaikan oleh hukum. Bagaimana namanya? Misalnya ada ketentuan atau perbuatan yang ternyata belum bisa diselesaikan oleh hukum. Karena memang hukumnya belum ada. Nah, kita menganut asas legalitas. Nullum delictum nulla puna sena raperia legi punali. Tiada suatu perbuatan pidana dapat dipidana atas kekuasaan aturan yang ada terlebih dahulu. Aturan hukumnya harus ada dulu. Kalau misalnya tidak ada, maka tidak bisa dipidana. Masih ingat rekan-rekan ketika dulu artis Indonesia Raffi Ahmad menggunakan just adiktif, ya, just adiktif yang dinyatakan sebagai psikotropika dan ternyata tidak bisa dipidana. Apa alasan yang tidak bisa dipidana dengan menggunakan undang-undang psikotropika dan undang-undang narkotika? Karena memang zat adiktif yang dikonsumsi oleh Raffi Ahmad itu tidak masuk dalam zat adiktif yang diatur oleh undang-undang tersebut. Tidak ada, ya. Maka tidak bisa dipidana. Nah, ini ya, asas legalitas tidak terpenuhi. Nah, ini rekan-rekan, maka harus ada aturan yang jelas untuk menciptakan suatu kepastian keadilan dan kemanfaatan. Ya. Kalau misalnya tidak ada aturannya, tidak ada dasarnya, maka yang terjadi adalah seperti demikian. Tidak bisa diproses hukum. Ya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Baik, rekan-rekan. Untuk kesempatan ini, kita bicara hukum dan keadilan. Mungkin kesempatan berikutnya kita bicara hukum dan moral, ya. Karena kebetulan ini Bapak dari pagi tadi mengajar terus, nah, ya. Jadi kalau tidak ada yang tanyakan, pertemuan kita akhiri, ya. Mohon maaf atas kesalahan kata dan kehilapan, ya. Rekan-rekan, kita ketemu lagi 2 minggu yang mendatang, kita bicara hukum dan moral. Terima kasih atas kehadiran dan mengikuti perkuliahan Bapak, ya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Ya, Terima Pak kasih, Leja. Pak. Terima, Pak. Salam sehat, Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Salam sehat ya rekan-rekan semua. Jaga kesehatan. Masih pandemi. Nih.